19 Januari. Tema besar kita adalah kembali ke altar. Jadi yang pertama yang akan saya berikan kepada kita semua adalah pada sepanjang 10 hari berdoa kita ini, kita berbicara tentang bagaimana kita kembali ke altar. Altar itu kalau bisa dibilang itu ada kaitannya dengan mesbah. Mesbah itu adalah ibadah ya, seperti yang sudah kita pelajari di hari-hari sebelumnya. Jadi apa hubungannya kita beribadah dengan judul Jangan Kehilangan Pikiranmu? Nah, di sini ada satu ayat Amsal 4:23, isinya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kembali lagi ke pertanyaan tadi, apa hubungannya dengan judul? Ternyata di sini ada beberapa inti permasalahan. Yang pertama, hati manusia yang belum dilahirkan kembali sungguh sangat menyedihkan. Yang kedua, jika Anda menonton berita dari hari ke hari, Anda akan melihat manusia bertindak dengan cara yang membuat kita mempertanyakan kemanusiaan mereka. Kalau mungkin ada yang mendownload juga materi pada hari ini atau pada sepanjang 10 hari berdoa, kalau kita lihat di PowerPoint-nya ini sudah sangat jelas sebenarnya. Jadi ini ada beberapa yang akan saya bacakan dengan mungkin akan ada tambahan-tambahan sedikit. Jadi kalau kita mau untuk sama-sama melihat di PowerPoint kita dan sama-sama belajar, pasti akan lebih mengerti dan juga saya yakin akan ada buah pikiran lain yang baik juga untuk kita saling share sebenarnya. Jadi karena malam ini memang giliran saya, ini adalah inti permasalahan yang kita dapat. Ada 5 inti permasalahan, ini adalah 2 diantaranya. Kemudian selanjutnya adalah tindakan kasih dan kebaikan yang luar biasa terjadi di seluruh dunia setiap saat, tetapi tidak diragukan lagi bahwa kejahatan juga terjadi kemanapun kita memandang. Jadi kalau kita lihat di berita-berita ya, di berita-berita saya nggak mau sebutkan berita-beritanya, tapi kita pasti sudah mengetahui banyak sekali hal-hal yang terjadi di dunia ini, baik itu di dalam negeri kita, apalagi ini udah mulai dekat-dekat pemilu ya, sudah banyak yang seolah-olah kejahatan terjadi ataupun kebaikan terjadi di Indonesia. Juga di luar negeri juga terjadi ternyata hal-hal seperti demikian. Nah, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, di sini ada perang tanpa akhir, ada korupsi politik, dan kekerasan. Jadi memang kejahatan manusia ini selalu berkembang, terus berkembang setiap harinya. Dan yang terakhir, Alkitab ini memiliki banyak hal baik yang untuk dikatakan tentang hati manusia yang belum diserahkan kepada Yesus Kristus. Jadi ternyata seperti yang poin pertama tadi, hal-hal yang memicu ketidakbaikan dari pikiran ini adalah orang-orang yang belum mengerti akan firman Tuhan. Orang-orang yang belum menerima akan Tuhan. Jadi banyak yang tidak mengerti, tidak belajar, sehingga mereka berpikir untuk melakukan hal-hal yang jahat. Nah, berbeda dengan kita. Di sini kita belajar tentang hati manusia ya. Di dalam Yeremia 17 ayat 9, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Kalau kita pikir-pikir, ini apa hubungannya hati dengan pikiran? Karena judulnya kan pikiran. Di sini kalau kita belajar di pelajaran biologi ya, hati manusia ini adalah salah satu organ dalam tubuh manusia yang kegunaannya buat untuk menghancurkan racun dalam darah, dan juga ada kegunaannya untuk membantu proses pencernaan. Tapi di sini ternyata hati yang dimaksud di sini adalah hati yang ada di otak kita, tempat kita berpikir,
pusat intelektual dan moral kita, sumber keinginan di mana semuanya mengalir. Di dalam Lukas 6 ayat 45, isinya orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Di sini bisa dibilang kita belajar untuk bagaimana menjadi orang baik. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, kalau kita pelajari yang di dalam Alkitab, seharusnya kita sudah menjadi orang baik. Dan saya lihat memang di Bukit Zaitun, Jemaat Bukit Zaitun, orang-orangnya baik-baik. Baik-baik dalam porsinya masing-masing. Ada yang baik dalam melayani, memberikan lebih di dalam persembahan, ada yang baik di dalam memberikan konsumsi atau makanan, atau dalam berkata-kata. Jadi memang kebaikan manusia ini banyak jenisnya. Nah, kita belajar untuk menjadi baik secara utuh. Bagaimana caranya? Di sini kita belajar ternyata untuk menjadi orang yang baik, untuk kita mempunyai hati yang baik dan terutama dalam berpikir yang baik, kita ini diajarkan untuk rajin dalam perbaktian. Nah, di dalam Main Karakter dan Personality volume 1 halaman 72, tulisan Ellen White ya, ini isinya adalah pikiran mengendalikan seluruh manusia. Semua tindakan kita, baik atau buruk, bersumber dalam pikiran. Pikiranlah yang memuja Tuhan dan menyatukan kita dengan makhluk surgawi. Jadi seperti kalau saya sering baca, ada kutipan-kutipan, atau mungkin dalam Alkitab juga ya, kutipan ini, dengan hati ini, dengan pikiran kita memuji Tuhan, tapi dengan pikiran kita juga kita melakukan hal yang jahat. Nah, jadi bagaimana untuk kita benar-benar utuh dalam berbuat kebaikan adalah kita harus banyak berbakti, karena ternyata perbaktian ini adalah bisa memupuk rohanian kita, memupuk akan pikiran dan hati kita untuk menjadi selalu baik. Itu adalah pikiran yang ingin Tuhan libatkan dalam pertentangan besar melawan diri dan melawan kejahatan, mengenai kuasa Alkitab untuk mendidik dan memperkuat pikiran. Jadi memang sudah sangat jelas di sini ya, Alkitab ini isinya adalah tentang pendidikan. Jadi untuk kita yang mempunyai pekerjaan di pendidikan, atau untuk kita yang sedang bersekolah di pendidikan, untuk kita juga yang mungkin di bidang-bidang yang lain, untuk bisa belajar menjadi orang yang baik dan benar itu adalah di dalam Alkitab, selain di sekolah juga. Di sini adalah kutipan dari Testimonies for the Church, volume 5, halaman 24, tidak ada yang dapat memberikan kekuatan kepada semua bagian kehidupan, selain menuntut siswa untuk mengerti kebenaran ilahi yang menakjubkan. Pikiran berangsur-angsur akan menyesuaikan diri dengan hal-hal yang diizinkan untuk diam dalam renung. Jadi kembali yang tadi ya, kalau kita sering renungan, seperti pelajaran-pelajaran kemarin kita diajarkan untuk renungan pagi dan malam, itu kita akan dipupuk karena dalam renungan itu hal-hal yang kita pelajari adalah hal-hal kebaikan. Jadi kita dipupuk untuk menjadi orang yang baik. Sungguh suatu berkat yang indah jika kita tahu bahwa pikiran dapat dibentuk kembali oleh firman Tuhan yang menyembuhkan. Jadi nggak usah takut kalau mungkin di dalam gereja kita, dalam anggota jemaat kita melihat ada yang kok sepertinya kurang baik orang ini, kok sepertinya ada maksud-maksud jahat dalam tindakan-tindakannya. Ternyata di sini kalau kita sama-sama berbakti, kalau kita mengikut perbaktian dengan baik, fokus dalam perbaktian, dalam mendengar firman Tuhan, ini ternyata firman Tuhan ini dapat mengubah hati kita menjadi kebaikan yang sempurna. Di sini ada himbauan untuk kita, supaya kita menjaga hati. Seperti yang tadi kita sudah pelajari ya, hati ini ternyata adalah pikiran. Hati yang kita pelajari ini adalah pikiran. Jadi bagaimana cara kita menjaga hati kita? Di dalam Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kemudian di dalam Mazmur 51 ayat 9, seperti Raja Daud, kita harus meminta Tuhan untuk menciptakan di dalam
diri kita, hati, dan pikiran yang bersih. Saya bacakan sedikit tentang Mazmur 51 ayat 9 ini. Isinya adalah, bersihkanlah aku daripada dosa aku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Nah, kalau kita pasti sering mendengar cerita tentang Raja Daud. Kita tahu Raja Daud ini adalah salah satu sifat manusia dalam Alkitab yang baik, yang perlu kita teladani. Karena keberaniannya, karena ketulusan hatinya. Tapi kita juga tahu bahwa ternyata ada dosa yang dilakukan oleh Raja Daud. Nah, di sini, di dalam Mazmur 51 ayat 9, di dalam satu perikop Mazmur 51 ini adalah tentang pengakuan dosa dari Raja Daud ya. Di sini Raja Daud mengakui kalau dia ini orang berdosa. Jadi satu ajakan juga kepada kita. Siapa sih manusia di dunia yang tidak berdosa? Dan kita tahu juga bahwa kita punya dosa, baik itu dosa kesayangan, yang hanya kita yang tahu, baik itu dosa yang bisa dibilang setengah-setengah, antara ini dosa atau enggak ya, atau dosa yang benar-benar dosa yang kalau kita perlihatkan ke orang lain, mereka langsung tahu ini tuh dosa yang biasa kita lakukan. Nah, di sini seperti Raja Daud, dia meminta agar dosanya dihapuskan, dia mengaku tentang dosa-dosanya. Kita juga sebagai manusia yang meneladani orang-orang di dalam Alkitab, orang-orang baik dalam Alkitab, terutama sebagai teladan sesungguhnya kita adalah Yesus ya. Kita harus mau untuk mengakui akan dosa-dosa kita, supaya kita bisa introspeksi diri. Kemudian, waktu pribadi yang teratur untuk memuji, berdoa, belajar Alkitab, dan bersaksi dapat melindungi pikiran kita di dalam Kristus Yesus daripada apapun yang bisa kita lakukan setiap hari. Jadi di sini selain kita beribadah secara keluarga atau secara jemaat, di sini juga kita diajarkan untuk secara pribadi. Kita mau memuji, berdoa, dan belajar Alkitab. Ini juga akan membuat pikiran kita semakin hari semakin bersih, semakin baik, supaya yang kita lakukan itu juga adalah hal-hal yang baik. Di dalam Yesaya 26 ayat 3, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Dan ada ayat terakhir yang kita pelajari pada malam ini adalah di dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kesimpulan dari hari ini, yang kita pelajari pada hari ini, hari ke-9 adalah marilah kita sebagai umat percaya yang selalu belajar firman Tuhan, mau membiasakan diri untuk beribadah dengan baik dan benar, baik itu secara kelompok maupun secara pribadi. Karena itu, seperti yang sudah kita pelajari, itu akan melatih hati dan pikiran kita agar memikirkan hal-hal yang baik. Dan ketika kita memikirkan hal yang baik, tentunya hal-hal yang baik juga yang akan kita lakukan. Karakter yang akan kita munculkan ke permukaan adalah karakter-karakter baik yang seperti Tuhan Yesus. Jadi kesimpulannya adalah, dan himbauan untuk kita semuanya adalah, mari kita berdoa secara pribadi ataupun berdoa secara kelompok untuk kita saling menguatkan hati dan pikiran kita. Kita harus bisa menjaga hati dan pikiran kita supaya kita fokus kepada Yesus. Agar seperti judul, jangan sampai hati kita, jangan sampai pikiran kita hilang. Baiklah, sekian firman Tuhan pada malam ini, Tuhan memberkati.